Halo teman-teman semua, jadi apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Jadi kali ini, kalau biasanya aku cerita-cerita tentang bagaimana hidup di Korea dan beasiswa, hari ini saya akan coba kasih tips kepada teman-teman gimana sih caranya kita lagi kuliah dan lagi kerja itu biar bisa mengamankan data-data kerjaan atau kuliah kita tadi. Karena ya selama ini pun kita udah mulai kerja dari rumah, apa-apa sudah terhubung dengan internet. Dan teman-teman pasti tahu gimana sih biasanya kita pakai Google Drive untuk nge-save kerjaan kita kayak gitu-gitu kan. Nah, hari ini itu saya akan coba share ke teman-teman itu pakai OneDrive, dan bagi yang pakai Windows atau macOS dan Android atau iOS itu nggak ada masalah sekali, kalian bisa nge-backup file kalian itu secara real time tanpa perlu upload download kayak gitu. Jadi kalau biasanya kalau pakai Google Drive ya, Google Drive biasanya itu kalian biasanya akan kalian upload di Google Drive kalian untuk nge-save data-data penting itu. Tapi kan kadang-kadang itu nggak real time. Nah, kali ini itu saya akan coba kasih tahu gimana caranya real time biar kalian itu akan selalu aman soal data. Jadi nggak akan takut kehilangan soal data. Dengan tanda kutip, komputer kalian terhubung dengan internet. Oke? Yuk kita coba sekarang. Gimana sih caranya? Nah, pertama-tama pertama-tama teman-teman itu kalau di komputer kalian pasti sudah terhubung dengan namanya Microsoft Account, ya kan? Biasanya ada di sini nih Microsoft Account. Kalian sudah terlogin dengan Microsoft Account. Biasanya itu Microsoft Account itu @outlook atau @gmail.com. Biasanya setiap kalian pakai Windows 10 itu kalian akan diminta untuk registrasi di Microsoft Account. Kalau teman-teman nggak punya, itu kalian bisa register ke outlook.com atau bisa langsung juga ke OneDrive. Nah, kalian bisa login di sana. Kebetulan ini punya saya sudah terlogin ya. Saya akan coba pakai private window. Ya, jadi kalian kalau daftar di sini pakai Microsoft Account, kalian itu akan dapat sekitar 5 GB free, ya kan kayak gitu. Dan memang kecil sih kalau dibandingkan sama Google Drive yang dapat 15 GB. Tapi keuntungannya adalah salah satunya di sini itu bisa dengan mudah real time itu terkoneksi dan itu otomatis tersinkron dengan Windows, karena kita tahu sendiri Outlook dan OneDrive itu buatannya Microsoft, jadi lebih enak kalau dipakai di Windows kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman dapat dari kampus Microsoft Office 365, biasanya kampus-kampus gede itu kalian udah dapat Office 365. Contohnya saya nih ya. Nah, saya itu punya account dari kampus saya di Korea, itu Office 365 dan dapat penyimpanan sekitar 1 TB. Gede banget kan? Jadi kalau teman-teman sekolahnya punya akses ke Office 365, kenapa nggak dipakai coba? Gratis, dipakai. Jangan sampai itu udah kerja sama lisensi sama Microsoft kalian nggak pakai kayak gitu. Oke, itu satu. Jadi kalau kalian udah punya dan kalian itu udah pakai Windows 10 minimal versi 18.03, jadi ceknya di sini nih. Kalau kalian punya Windows 10, kita cek di sistem, di about. Jadi kalau kalian punya version 18.03 minimal, kalian udah bisa pakai ini dengan enak. Kalau versi di bawah itu kalian paling nggak update lah. Jadi di-update yang versi terbaru kayak gitu. Terus gimana caranya? Kalau kalian udah masuk kayak gini, biasanya di OneDrive udah ada. Kalian cari aja OneDrive di sini. Nih, berhubung saya sudah punya 3 account, saya akan coba nambahin 1 account lagi yang dari kampus karena OneDrive personal saya itu udah ada nih. Jadi, kenapa OneDrive? OneDrive itu enaknya adalah kalau ke teman-teman pakai kayak gini,
itu udah langsung nongol di samping kanan kayak gini. Di samping kanan kayak gini nih. Kebetulan saya punya account dari University of Porto, kemudian juga saya sekarang lagi jadi staff universitas terbuka di Korea. Saya punya 2 account ini untuk kerjaan. Yang ini dari kampus saya dulu. Saya sekarang memakai yang kampus saya dulu waktu di Porto untuk sinkronisasi semua file. Sementara di Korea itu nggak saya pakai buat itu karena udah kebanyakan di kampus yang lama, jadi mau mindah filenya itu agak males gitu. Nah, ini tuh yang personal. Kalau yang personal kayak gini nih. Sama aja di sini kalau yang personal. Berapa banyak space yang kalian punya, karena saya dulu udah pakai lama. Saya itu punya space sekitar 130 GB untuk yang personal, sementara yang lain kalau kayak yang dari University of Porto itu saya punya 1 terabyte dan sudah terpakai 55 GB, ya kan? Jadi 55 GB nya tersimpan online dan tersimpan offline juga di komputer kalian. Jadi akan selalu nge-backup. Enak banget kalau teman-teman itu pastilah sering ke warnet dan segala macam, ya kan? Itu akan otomatis sinkron. Jadi nggak perlu upload download lagi, itu otomatis. Oke, saya akan jelaskan gimana sih caranya nambah account itu. Kalau kalian punya kayak gini, kalian tinggal setting, masuk di setting, add account. Ya kan? Di add account. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masukin email kalian yang kalian buat tadi. Contoh saya itu punya akun yang individu tadi, yang Edi Utama Putra, ya kan. Nah, kebetulan saya punya email dari Chonam, dari kampus saya yang di Korea. Saya akan coba mau pakai juga nih. Gimana sih caranya? Ya, kita masukkan aja password emailnya. Oke, saya masukkan emailnya, kemudian sign in. Kalau udah sign in kayak gini, tinggal masukin passwordnya nanti. Nah, kalau udah kayak gini, nih kan, kalian bisa tentukan di mana kalian menyimpan file-file tersebut. Jadi, secara default itu akan disimpan di drive C. Di drive C itu yang biasanya jadi sistem. Nah, kalau teman-teman itu suka filenya itu dalam jumlah banyak, saya tidak menyarankan disimpan di sini. Saya akan menyarankan simpan dipindahkan ke tempat lain. Contoh, saya akan simpan di data D. Seperti ini akan saya select. Ya kan? Dia akan membuat folder baru di sini nantinya. Di next. Udah. Nah, kenapa tadi tidak minta password di OneDrive saya? Karena sebenarnya saya pakai Office 365 yang dari kampus. Jadi, semua seri Office ini itu udah tersinkron dengan akun saya tadi. Jadi, sama saja nanti teman-teman mungkin akan ada passwordnya aja di situ bedanya. Jadi, kita buka open OneDrive. Nah, kalau kayak gini, di OneDrive kalian tuh udah ada di sini. File apapun yang kalian masukkan ke dalam sini itu akan otomatis terupload kalau kalian punya jaringan internet, kayak gitu. Dan membedakannya adalah file-file yang di sini nih, statusnya. Kalau centang kayak gini doang, ini berarti dia available di device kita dan available juga online. Kalau dia gambar awan kayak gini, itu berarti hanya ada saat online. Kalian tidak bisa buka file ini ketika kalian offline. Karena file ini ketika kalian buka kayak gini, kalau kalian nggak punya internet, itu nggak bisa. Tapi ketika punya internet, dia akan download ke hard drive kalian. Jadinya kayak gini nih sekarang kan, available on this device. Otomatis. Nah, contohnya lagi nih, saya akan coba masukkan file ini. Ya, kalau kita lihat di OneDrive saya yang di sini, yang online, kita lihat buka lewat browser. Kita buka lewat browser ya. Nah, di browser tuh ada 2 file ini.
Nah, ketika kalian memasukkan file itu ke dalam sini, jika kalian memasukkan file, saya akan coba ambil file dari sini. Ini misal ya. File ini ketika saya copy ke dalam data dan Chonam ini, masukkan seperti ini, dia akan otomatis nih logonya kayak gini. Dia akan otomatis mengupload. Udah kan? Di sini kalau kalian refresh, dia akan otomatis ada. Jadi enak banget. Kalian kalau tinggal masukin kayak gini, jelep, udah pasti akan kesimpan. Nggak akan takut lagi. Yang penting ada internet. Terus pasti kalian juga akan bingung soal data. Terutama yang kuota gitu kan. Kalau yang pakai kuota, kalian tinggal aktifkan saja limited di sini nih. Kalian bisa setting. Nih. Kalian setting di sini di network. Ya kan? Kalian bisa limit kecepatannya seperti apa biar dia nggak terlalu banyak makan data. Kemudian kedua, kalau di Windows kalian bisa setting di networknya, network kalian ini itu metered connection atau bukan. Kalau kalian pakai modem, jadi karena kalian punya limited data kan, kalian punya limited data, ini dinyalakan. Jadi biar nggak semuanya itu langsung upload download sesuka hatinya nih. Jadi kalau dinyalakan di PC on metered network, jadi datanya itu ke pause untuk sinkronisasinya kalau kalian pakai modem. Tapi kalau modem kalian unlimited, yang ngapain dinyalain ya kan? Apa-apa pakai aja, jadi bisa langsung otomatis sinkron kayak gini. Nih kayak gini sinkronnya. Terus gimana di HP? Ya kan? Oke, gimana kalau di HP? Saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman semua kalau di HP itu kayak gimana ya. Jadi ini saya pakai Android. Akan saya coba tunjukkan ke teman-teman gimana sih kalau di Android itu. Nah, kalau di Android kalian bisa cari OneDrive. Nah, nih saya sudah punya loginnya ke Chonam. Tinggal kalian login aja pakai akun yang kalian udah buat tadi, itu akan langsung kesinkronisasi. Jadi kalian filenya akan ada langsung di dalam situ, sama seperti ya yang tadi. Saya akan coba masukkan passwordnya dulu. Nah, kalau udah masuk, jadi file yang tadi, sudah aku bilang ya, file yang tadi yang kita baru masukin, itu udah terkoneksi di dalam sini. Kalian bisa download dan save aja, kayak di sini ini. Jadi kalau kalian mau filenya ini available offline, ya tinggal dibuat di sini available offline. Nih. Jadi ini available offline nih. Ini kan kalau dipencet yang di situ itu available offline. Jadi file ini akan tersimpan di dalam HP kalian. Nanti ketika ada perubahan itu seperti itu juga. Nah, selanjutnya apa sih enaknya pakai OneDrive itu? Apa bedanya sama Google Drive tadi ya? Enaknya kayak gini. Kalau kalian punya Word, kalian pasti pakai Microsoft Office Word, ya kan? Selalu kayak gitu. Kalau kalian pakai kayak gini, nih, ketika kalian nulis, contoh, saya nyoba nih. Nah, kalian kayak pasti makainya kayak gini kan. Nah, ketika di save, silahkan save di folder yang sudah kalian punya tadi. Kalian bisa save kayak gini. Nih, kalian bisa save, kalian bisa buat folder baru juga di sini, atau more option biar jadi kayak di komputer biasa nih, ya kayak gini bisa folder baru, foldernya tugas misalnya, tugas kayak gini dimasukin, save. Nah, kalau udah ke save kayak gini, ini akan otomatis ada di dalam HP kalian. Saya akan tunjukkan lagi ya. Ini sudah ada di dalam HP dan bisa dibuka. Nih, sudah sama.
Jadi kayak gitu. Itu akan sama persis kalian di iOS, di macOS juga seperti itu tips dan triknya, oke? Terus gimana kalau di macOS? Di macOS itu kurang lebih sama. Saya akan tunjukkan gimana sih kalau di macOS itu. Oke, saya akan coba tunjukkan gimana sih di macOS itu ya. Kalau di macOS, kalian itu tinggal buka namanya OneDrive nih. Sini. Ini kalau kalian, saya sudah sinkronkan tadi file saya ya yang di sini. Ini yang dari University of Porto. Nah, kalian masuk di atas sini. Kurang lebih sama di Windows, tinggal masuk preference. Kalian tambah account-nya. Nah, kalian masukkan. Masukkan kayak gini. Di sini juga kalian bisa pilih di mana di save-nya. Ini kan kayak gini. Jadi saya save di hard disk, saya next. Nih, ini penjelasannya tadi nih, file online only, terus kemudian local available dan always available file. Ini kayak gitu. Cereng. Ini udah nongol di sini. Nah, semua file yang tadi itu udah siap loh dimasukin di sini. Kalau nggak percaya, ya, saya akan coba. Oke, jadi semua file yang udah ada tadi itu udah ada di dalam sini. Ini kayak gini nih. Kalau kalian nggak percaya, saya akan coba masukkan screenshot ini, ya, screenshot ini ke dalam sini. Ini akan otomatis di upload sama si OneDrive. Nih, screenshotnya otomatis ke upload di laptop Windows kayak gimana? Screenshotnya udah ada. Udah siap dipakai. Nih, screenshot yang sama yang ada di macOS tadi. Kalian masukin kayak gitu di iOS dan segala macam, itu juga bisa. Oke, kurang lebih sama. Jadi, terima kasih udah menonton di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Gimana sih cara memakai OneDrive ini secara efektif? Kalau menurut saya, ya itulah caranya. Jadi, kalian bisa pakai kayak gitu. So, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like video kali ini kalau itu memang berguna buat kalian. See you!